Halo guys, kembali lagi bersama saya Choi dan tentu saja masih di channel Hexendrium. By the way, gimana kabar kalian para pecinta sejarah? Semoga kalian sehat selalu ya. Karena pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sekaligus membahas sebuah film tentang Kekaisaran Romawi. Film ini berjudul King Arthur 2004. Daripada kalian pusing-pusing buka buku sejarah, mending nonton film ini. Karena film ini akan menceritakan tentang sekelompok pasukan yang mendambakan sebuah kebebasan setelah pengabdian mereka kepada Kekaisaran Romawi telah usai. Namun, ketika kebebasan mereka sudah di depan mata, mereka malah mendapatkan sebuah tugas terakhir. Kira-kira tugas apa ya? Daripada penasaran, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Hexendrium. Let's check it out! Diceritakan pada tahun 300 Masehi, wilayah Kekaisaran Romawi membentang luas dari Arabia hingga ke Inggris. Tapi itu saja belum cukup bagi Roma. Roma pun memperluas daerah mereka hingga ke Sarmatian dan berhasil menaklukkannya. Karena bangsa Sarmatian terkenal pandai berkuda dan juga berperang, Roma pun tak menyia-nyiakannya. Bangsa Sarmatian diwajibkan mengirim anak-anak mereka untuk mengabdi menjadi prajurit Kekaisaran Romawi. Impressed by their bravery and horsemanship, spared their lives. Singkat waktu, pada tahun 452 Masehi, tibalah waktunya untuk bangsa Sarmatian mengirimkan anak-anak mereka mengabdi kepada Kekaisaran Romawi. Dan salah satu anak itu bernama Lancelot. Mereka ditugaskan di bagian selatan Inggris untuk melindungi kerajaan dari bangsa Woods selama 15 tahun. Lancelot! 15 tahun kemudian, tibalah di mana masa abdi mereka kepada Kekaisaran Romawi telah usai dan akan segera diberi kebebasan. Mereka adalah Bors, Tristan, Rigonet, Gawain, Galnet, dan juga Lancelot. Pemimpin pasukan mereka adalah seorang keturunan Inggris Romawi yang bernama Artorius atau biasa dipanggil Arthur. Terlihat rombongan uskup Germanius yang membawa surat kebebasan mereka dihadang oleh bangsa Woods. Bangsa Woods adalah suku asli Inggris yang memberontak karena menginginkan sebuah kebebasan atas Romawi. Melihat hal itu, pasukan Arthur pun datang membantu dan membantai seluruh bangsa Woods. Kejadian itu pun disaksikan oleh pemimpin bangsa Woods yang bernama Merlin dari balik hutan. Kemudian Arthur dihampiri oleh uskup Germanius yang menyamar sebagai seorang prajurit. Sedangkan uskup palsu di dalam kereta tewas dan tutup usia di sana. Uskup Germanius memuji pasukan Arthur yang terkenal di penjuru Roma dengan sebutan pasukan Sarmatian, yang terkenal tak pernah kalah dalam pertempuran. Setelah itu, mereka kembali ke benteng dan mereka disambut oleh para penduduk di sana. Di sisi Bors, dia telah ditunggu oleh pacarnya, Vanora, dan juga anak-anak mereka. By the way, Vanora dan Bors ini hanya sekedar pacaran, tapi mereka sudah punya banyak anak. Coba bayangin di daerah kalian boleh kayak gini. Ya, bayangin aja dulu. Oke, lanjut. Pada malam harinya, Arthur mengadakan pertemuan dengan uskup Germanius. Di sini, ia dan pasukannya diminta untuk menjalankan tugas terakhir sebelum menerima surat kebebasan. Tugas mereka adalah menyelamatkan putra Marius yang bernama Alecto dari serangan pasukan bangsa Sakson yang sedang menuju ke kediaman Marius. Di sini Arthur sempat menolak karena ia dan pasukannya merasa dipermainkan oleh Roma setelah pengabdian mereka selama 15 tahun telah usai. Namun, jika Arthur menolak tugas tersebut, ia dan pasukannya akan dianggap sebagai pengkhianat dan tak akan pernah diberi surat kebebasan. Dengan terpaksa, akhirnya Arthur menyetujui tugas terakhir dari uskup Germanius. Di sisi lain, Lancelot dan yang lainnya sedang berpesta merayakan hari kebebasan mereka. Lalu Arthur pun datang dan menyampaikan hasil pertemuannya dengan uskup Germanius. Ia menjelaskan bahwa surat kebebasan akan diberikan setelah mereka menyelesaikan tugas terakhir,
yaitu menyelamatkan putra Marius dari serangan bangsa Sakson. Kabar tersebut jelas membuat Bors dan yang lainnya marah. Terlebih lagi, mereka harus melewati daerah kekuasaan bangsa Woods. Namun, karena rasa solidaritas yang tinggi, akhirnya mereka akan menjalankan tugas terakhir itu bersama-sama. We must leave on a final mission for Rome. We leave at first light, and when we return, your freedom will be waiting for you. Keesokannya mereka berangkat meninggalkan benteng, dan saat mereka memasuki hutan kekuasaan bangsa Woods, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan bangsa Woods dari berbagai arah, yang membuat Arthur dan pasukannya akhirnya terpojok. Namun, Merlin sang ketua kelompok menyelamatkan mereka dan membiarkan mereka untuk pergi. Why would they not attack? Merlin doesn't want us dead. Singkat waktu, Arthur dan pasukannya telah sampai di kediaman Marius. Arthur langsung menyampaikan maksud kedatangannya, bahwa sebentar lagi bangsa Sakson akan segera datang dan menyerang kediaman Marius. Ia diminta untuk menyelamatkan keluarga Marius dan membawa mereka ke dinding selatan. Namun Marius yang sok keras sempat menolak hingga Arthur mengancamnya dan ia pun menurutinya. To my horse and drag you all the way to Hadrian's Wall myself. Come. Saat melihat sekitar, Arthur menemukan seseorang yang sedang terikat. Ternyata ia adalah seorang kepala desa di sana yang dihukum oleh Marius hanya karena menyimpan sedikit makanan untuk keluarganya. Ternyata Marius telah memperbudak penduduk desa dan menghukum bagi siapa saja yang melawan Marius. Arthur memutuskan untuk membawa serta para penduduk desa karena tak tega bila mereka diserang bangsa Sakson. They're coming from the south, trying to cut off our escape. It means we have to cross behind the Saxon lines. That's the one we should take. Dan ketika akan berangkat, pandangan Arthur teralihkan ke sebuah bangunan batu. Lalu ia menyuruh Dagonet untuk membukanya. Ternyata tempat itu dijadikan Marius untuk menghukum para penduduk desa dan juga bangsa Woods. Di sana, mereka menemukan seorang anak kecil dan seorang wanita cantik yang bernama Guinevere. Kemudian, Arthur pun membawa keduanya keluar. Give me some water! I'm a Roman officer. You're safe now. Akhirnya, Arthur dan rombongannya memulai perjalanan mereka menuju ke benteng selatan. Di sisi lain, pasukan Sakson telah tiba di kediaman Marius, dan mereka membakar semua yang ada di sana tanpa terkecuali. Ternyata Sakson telah mengetahui kepergian Arthur dan para penduduk desa. Lalu ia menyuruh sebagian anak buahnya untuk mengejar rombongan Arthur. Burn it all. Kembali ke Arthur, di tengah perjalanan ia mendatangi Guinevere dan mengobati tangannya yang terkilir. Setelah itu, Arthur dan Guinevere pun sedikit berbincang dan terlihat Arthur mulai menyukai Guinevere. Di sisi Lancelot, ternyata ia juga menyukai Guinevere dan terjadilah cinta segitiga di antara mereka. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka memutuskan untuk bermalam di tengah-tengah hutan, dan Lancelot terlihat sedang memandangi Guinevere yang sedang berdandan. Kemudian Guinevere menghampiri Lancelot dan mengajaknya untuk mengobrol. Dan ketika Guinevere bertanya tentang pernikahan, Lancelot terlihat ragu karena ia tahu Arthur juga menyukai Guinevere. Dan Lancelot pun memilih tak menanggapinya karena ia tak ingin merusak persahabatannya dengan Arthur. Akhirnya Guinevere pun pergi bersama Arthur. Tak disangka ternyata Guinevere mempertemukan Arthur dengan Merlin hingga membuat suasana menjadi sedikit tegang. Di sini terkuak bahwa ibu Arthur tak sengaja tewas saat penyerangan bangsa Woods ke pemukiman bangsa Roma yang membuat Arthur memiliki dendam kepada Merlin. Merlin pun menjelaskan kepada Arthur dan membujuknya untuk bergabung dengan bangsa Woods dan bersama-sama menghentikan pasukan bangsa Sakson yang terkenal kejam. Namun Arthur tetap setia kepada Roma dan menolak ajakan Merlin untuk bergabung dengan bangsa Woods dan memilih untuk meninggalkannya.
Keesokannya mereka pun melanjutkan perjalanan. Hingga saat mereka sampai di sebuah danau yang membeku, mereka harus berhati-hati saat melewatinya, agar es di bawah mereka tidak pecah dan membuat mereka mati tenggelam. Baru sampai di tengah danau, mereka mendengar kedatangan pasukan bangsa Sakson. Arthur pun memutuskan untuk menghadang mereka dengan pasukannya dan menyuruh para penduduk desa untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun berencana untuk menenggelamkan pasukan bangsa Sakson di danau itu. Hingga saat pasukan bangsa Sakson berada di ujung danau, rencana pun dijalankan. Arthur dan pasukannya membidik pasukan musuh di bagian samping yang akan membuat mereka berkumpul ke tengah. Karena beban yang berat, terlihat lapisan es sudah mulai retak, tapi belum cukup untuk membuatnya pecah. Dagonet yang merasa rencana itu tak akan berhasil, akhirnya maju seorang diri dan berusaha memecahkan lapisan es tersebut. Pasukan bangsa Sakson yang melihatnya langsung membidiknya dengan anak panah. Hingga saat lapisan esnya pecah, Dagonet terkena sebuah anak panah di dadanya, yang membuat Dagonet harus gugur di sana. Pasukan Sakson yang menyadari esnya pecah langsung berhamburan melarikan diri. Singkat waktu, Arthur dan pasukannya telah sampai di benteng, dan mereka akhirnya mendapatkan surat kebebasan mereka. He's already a free man. He's dead. Mereka pun menguburkan jasad Dagonet, dan Bors adalah orang yang paling kehilangan di antara mereka karena Dagonet adalah sahabat terbaiknya. Malam harinya, terlihat Guinevere mendatangi kamar Arthur, dan pertempuran pun tak terhindarkan lagi. Arthur, come to the wall now. Ternyata pasukan bangsa Sakson telah sampai di depan benteng. Arthur pun mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya, dan ia memilih tinggal untuk memimpin pasukan bangsa Woods melawan pasukan bangsa Sakson. Lancelot pun mengejarnya dan mengingatkan bahwa sekarang mereka sudah bebas. Tapi begitulah Arthur, dia akan tetap tinggal dan melawan bangsa Sakson meskipun tanpa teman-temannya. Singkat waktu, pagi pun tiba. Arthur terlihat sudah siap dengan baju perangnya. Di sini, ia dan bangsa Woods akan menghadapi pasukan bangsa Sakson. Di sisi lain, terlihat Lancelot dan yang lainnya pergi meninggalkan benteng. Kemudian pemimpin pasukan bangsa Sakson mengajukan unding dengan Arthur. Arthur pun diberikan pilihan untuk menyerah, tetapi ia harus berlutut di depan bangsa Sakson. Jelas saja Arthur menolaknya dan memilih untuk pergi meninggalkannya. Sementara itu, Lancelot dan yang lainnya tak tega bila harus meninggalkan Arthur sendirian. Dengan rasa solidaritas yang tinggi, mereka pun memilih kembali dan berperang bersama Arthur. Di sini, Arthur mempunyai sebuah rencana. Ia telah membakar jerami yang menimbulkan banyak asap, sehingga menghalangi pandangan pasukan bangsa Sakson. Saat bangsa Sakson kebingungan, bangsa Woods menghujani mereka dengan anak panah. Hingga saat mereka terpojok, Arthur dan pasukannya menyerang dari berbagai arah. Dengan begitu, tak butuh waktu lama bagi Arthur dan pasukannya untuk menghabisi pasukan bangsa Sakson. Melihat hal
itu, pemimpin pasukan Saxon pun heran dengan apa yang telah terjadi. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengirim seluruh pasukannya ke dalam benteng. Di dalam, bangsa Woods menggunakan seluruh persenjataan mereka, mulai dari panah api hingga sebuah artileri. Dengan perintah Arthur, bangsa Woods menghujani pasukan bangsa Saxon dengan panah dan bola api, hingga akhirnya peperangan pun tak terhindarkan lagi. Terlihat Guinevere berhasil membunuh satu komandan bangsa Saxon. Hingga saat ia kesulitan, Lancelot yang melihatnya langsung datang membantunya. Dan saat Lancelot lengah, ia pun dipanah tepat di dadanya. Lancelot langsung melemparkan salah satu pedangnya dan berhasil menancap di dada musuh. Kemudian menancapkan pedang satunya lagi di lehernya hingga membuat keduanya gugur dalam pertempuran. Di sisi lain, Tristan harus melawan pemimpin Saxon. Karena perbedaan kekuatan, Tristan nampak kesulitan, hingga akhirnya ia pun tumbang di tangan Saxon. Arthur yang melihatnya langsung berlari menggantikan Tristan untuk melawan Saxon. Arthur pun tampak kewalahan melawannya, tapi pada akhirnya ia bisa mengalahkan Saxon dan menancapkan pedang Excalibur tepat di dadanya. Dengan terbunuhnya pemimpin Saxon, maka berakhirlah peperangan itu dengan kemenangan di pihak Arthur. Meskipun Arthur dan pasukannya berhasil menang, tapi mereka harus rela kehilangan dua sahabat mereka, yaitu Tristan dan Lancelot. Mereka pun menguburkan jasad Tristan dan membakar jasad Lancelot. Film pun diakhiri dengan menikahnya Arthur dan Guinevere, dan ia pun menjadi raja baru di sana. King Arthur! Mungkin itu saja rangkuman film King Arthur 2004. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari Hexentrium. Thanks for watching and see you on next video. Hey.